Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 217. Hu Xilian tersenyum canggung. Ketua Dong, ini tidak benar. Departemen Keuangan telah mempersulit Dong Xuebing, dan Dong Xuebing tidak akan memberi mereka muka apapun. Dia mengulurkan tangannya. Minta mereka untuk mencari saya ketika mereka ada di sini. Oh, saya akan berada di kantor desa Huitian selama beberapa hari ke depan. Apakah akan ada masalah jika saya mengembalikan mobil itu beberapa hari kemudian? Hu Xilian tidak berani menolak Dong Xuebing dan memberikan kuncinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Dong Xuebing bersikap sombong. Desa Huitian. Saat mobil memasuki stasiun, Dong Xuebing memperhatikan ekspresi suram di wajah petugas polisi. Karena tidak ada insentif, mengapa biro menjanjikan kita? Mereka berbohong kepada kita. Kondisi keuangan keluarga Anda lebih baik dari saya. Keluargaku akan segera kelaparan. Saya pikir uang kami telah diambil oleh orang-orang di Departemen Keuangan. Saya pikir itu mobil kepala Dong. Para petugas menyapa kepala Dong setelah dia turun. Dong Xuebing mengangguk kepada mereka dan melihat dua petugas berkulit sawo matang tampak identik. Mereka berusia awal 30-an dan seharusnya adalah si kembar yang dikatakan Liu Dahai sebelumnya. Dong Xuebing bertanya, "Kalian berdua adalah Daleng dan Erleng?" Daleng tidak pernah menyangka kepala Dong mengenalnya. Dia dengan cepat mengangguk. Erleng berdiri di sana, menggaruk kepalanya dan tersenyum pada Dong Xuebing. Dong Xuebing melihat sepatu robek dan usang yang mereka kenakan dan tahu Liu Dahai tidak berbohong. Kedua bersaudara ini seharusnya berada dalam kemiskinan. Kudengar kamu punya saudara perempuan di universitas. Haha, di mana universitasnya dan bagaimana hasilnya? Daleng menjawab dengan bangga. Dia sedang belajar di kota Fengzhou. Hasil kakakku luar biasa. Pedesaan berbeda dengan kota besar seperti Beijing. Jarang sekali penduduk desa ini memiliki lulusan di keluarganya. Ketika Daleng mengingat situasi adiknya, dia bertanya dengan cemas. "Ketua Dong, kapan insentif akan diberikan? Adikku tidak punya uang sekarang. Jika saya tetap tidak mengiriminya uang, dia akan kelaparan." Dong Xuebing tidak membalasnya dan melihat ke lengan kanan Daleng yang masih dibalut perban. "Apakah ini cedera yang kamu alami awal tahun ini?" Erleng berkata. "Adikku mencoba menahan seorang perampok dan perampok itu mengeluarkan pisau dan menyerangnya. Dia beruntung tidak terbunuh. Kepala stasiun Liu telah mengajukan insentif 2000 RMB untuk adik laki-laki saya, tapi sekarang kedua kakak beradik itu telah mempertaruhkan nyawa mereka demi adik perempuan mereka. Namun pada akhirnya mereka tidak menerima insentif yang dijanjikan." Dong Xuebing menepuk bahu mereka. "Jangan khawatir. Saya di sini untuk menyelesaikan masalah ini." 5 menit kemudian, Dong Xuebing menemukan Liu Dahai. "Liu tua, terima kasih telah bekerja keras. Suruh semua petugas, termasuk yang ada di rumah, untuk rapat sekarang." Liu Dahai bertanya. Ini Dong Xuebing tidak menjelaskan. "Saya akan menunggu di ruang pertemuan. Saya punya beberapa tugas untuk Anda semua." Ruang pertemuan adalah kantor yang lebih besar, dan Dong Xuebing memanggil Chu Feng untuk masuk bersamanya. Dia meletakkan semua catatan di atas meja dan bertanya kepada Chu Feng tentang detailnya masing-masing. Chu Feng sangat bersemangat. Dia tahu dia telah mendapatkan kepercayaan kepala Dong selama operasi sebelumnya. Dia tidak menahan diri dan memberitahu Dong Xuebing semua yang dia ketahui tentang kasus tersebut. Beberapa saat kemudian, semua petugas memasuki ruangan. Liu Dahai, instruktur Li San Miao, dan wakil kepala stasiun Chen Fa juga ada di sana. Ini bukanlah kantor yang besar, dan jumlah kursinya tidak mencukupi. Banyak petugas hanya bisa berdiri di belakang. Dong Xuebing tidak menggunakan mikrofon dan melihat ke semua orang. "Saya tahu semua orang di sini sangat memperhatikan insentif Anda. Ya, petugas kami mempertaruhkan nyawa mereka di garis depan dan bekerja lebih keras daripada siapapun. Kalian semua masih belum mendapat upah lembur dan menghadapi bahaya kapan saja. Satu-satunya hal yang bisa dibayar biro kepada Anda semua adalah insentif. Tapi saya perlu memberitahu Anda semua bahwa saya telah berbicara dengan pemimpin Departemen Keuangan biro kami. Pihak mereka memiliki beberapa masalah dan perlu menghitung ulang insentif Anda. Mereka tidak akan segera mengeluarkan insentif.
Apa yang dikatakan Dong Suebing melemahkan semangat, dan beberapa petugas sangat marah. Mereka melakukan ini dengan sengaja. Itu benar. Kenapa petugas di stasiun lain bisa mendapatkan insentifnya dan bukan kita? Liu Dahai memandang Dong Suebing tanpa berkata-kata. Dia merasa Dong Suebing mencoba membesar-besarkan masalah ini. Diam. Instruktur Li San Miao menambahkan. Biro menghadapi beberapa kesulitan, dan kita harus memahaminya. Daleng, yang berdiri di belakang, berteriak. Tetapi siapa yang memahami kami? Dong Suebing senang melihat semua petugas gelisah. Dia juga sangat marah dan mengangkat tangannya. Dengarkan aku. Kepala Departemen Keuangan meminta saya untuk menyelesaikannya sendiri. Tapi saya yakin semua orang di sini tahu tentang situasi keuangan stasiun kami. Saya hanya ingin bertanya kepada semua orang apakah ada di antara Anda yang punya ide. Para petugas tetap diam. Ide apa yang dapat mereka pikirkan? Dong Suebing memandang semua orang dan berkata, karena kalian semua tidak punya ide, saya punya ide. Liu Dahai, Li San Miao, dan para petugas tercengang. Dong Suebing melemparkan catatan kasus yang dia susun sebelumnya ke atas meja. Karena Kepala Departemen Keuangan ingin kami menyelesaikannya sendiri, maka kami akan menyelesaikannya sendiri. Saya akan diberi misi kepada Anda masing-masing. Jika Anda semua dapat menyelesaikan misinya, saya berjanji setiap orang akan segera mendapatkan insentifnya, dan insentifnya akan lebih tinggi dari yang seharusnya Anda dapatkan. Semua orang di sini akan mendapatkan setidaknya 500 RMB lebih banyak. Hah, mereka bisa mendapatkan insentif dan tetap mendapat tambahan. Para petugas menjadi bersemangat. Ketua Dong, apa misinya? Kami berjanji akan menyelesaikannya. Beberapa perwira tua dan pemimpin seperti Liu Dahai tidaklah begitu naif. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Apakah Kepala Dong meminta mereka untuk melawan jaringan perdagangan narkoba internasional? Chu Feng adalah satu-satunya orang di sana yang tahu apa yang akan dilakukan Kepala Dong dan tersenyum tak berdaya. Dong Suebing berdeham. Misinya sangat mudah. Anjing Wang Mingming telah menggigit orang lain dan penduduk desa menelepon saya untuk meminta bantuan. Saya ingin 2 orang membawanya kembali. Sun Dazu telah mencuri banyak jagung dan merusak pertanian penduduk desa. Aku butuh 2 orang untuk membawanya kembali. Zheng Xiaozong menjadi marah karena mabuk dan menghancurkan sebuah restoran. Dia juga menyerang beberapa orang. Kasus ini sudah digantung di sana selama 2 bulan. Saya ingin dia dibawa kembali ke stasiun. Selain itu, penduduk desa telah melaporkan lebih dari 1 kali tentang aktivitas perjudian di ruang klub catur dan permainan. Perkelahian juga sering terjadi di sana. Saya akan pergi ke sana secara pribadi. Daleng, Erleng, dan Chu Feng, kalian semua akan mengikutiku. Liu Dahai, Li San Miao, dan para petugas terkejut. Siapa Wang Mingming? Dia adalah kerabat wakil kepala seksi Liu dari Departemen Keuangan. Siapa Sun Dazu? Dia adalah putra seorang kawan lama seorang pemimpin di Departemen Keuangan. Siapakah Zheng Xiaozong? Dia adalah teman sekolah wakil kepala seksi Departemen Keuangan Wang. Kepala Departemen Keuangan, Wu Jun, telah mengundang pembukaan ruang klub catur dan permainan. Yang ingin ditangkap Dong Suebing ada hubungannya dengan Biro Keamanan Umum. Inilah alasan mengapa tidak ada yang berani menyentuhnya di masa lalu. Misi Kepala Dong kepada para petugas adalah membawa orang-orang ini kembali. Ketua Dong marah. Liu Dahai segera berkata, Ketua Dong, kasus ini sudah selesai. Haruskah kita? Dong Suebing menjawab tanpa emosi. Lebih. Penduduk desa menderita kerugian, dan beberapa dari mereka terluka, dan pelakunya masih bebas dari hukuman. Bagaimana ini bisa dianggap selesai? Bawa mereka kembali. Saya akan menjawab jika terjadi kesalahan. Dong Suebing memandangi para petugas. Selama operasi kami sebelumnya, Old Zeng mencoba membocorkan pergerakan kami. Saya yakin Anda semua pernah mendengar hal ini. Saya tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi lagi. Jika ada di antara kalian yang ketahuan membocorkan berita tentang operasi kami, saya tidak akan membiarkannya begitu saja. Daleng menjawab dengan penuh semangat. Yakinlah, Ketua Dong, kami akan membawa semuanya kembali. Petugas lain menambahkan, kami akan menyelesaikan misi ini dan menangkap mereka semua. Banyak petugas di sini memiliki rasa keadilan yang kuat dan orang-orang yang mempunyai koneksi ini telah menindas penduduk desa.
Namun karena pimpinan biro tersebut, petugas terpaksa melepaskan mereka. Kemarahan para petugas terhadap orang-orang ini telah ditekan di dalam hati mereka dan ditambah dengan Departemen Keuangan yang menahan insentif mereka akan meledak. Kepala Dong telah berjanji untuk menjawab jika terjadi kesalahan dan inilah titik puncaknya. Semua petugas bertekad untuk menangkap orang-orang ini. Li San Miao merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan memandang Liu Dahai. Liu Tua, Liu Dahai juga telah membuat keputusan. Departemen Keuanganlah yang pertama kali melanggar peraturan. Ketika mereka membutuhkan bantuan petugas untuk menghentikan penyelidikan terhadap teman dan kerabatnya, mereka langsung menelepon. Tapi sekarang, mereka menahan insentif petugas. Anda semua memintanya. Liu Dahai melihat kepala Xiao Dong akan menghadapi semua tekanan dan memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Dengarkan Ketua Dong, tangkap mereka. Dong Suebing menoleh ke Liu Dahai. Liu Tua, kamu adalah kepala stasiun. Andalah yang seharusnya memberikan tugas tersebut. Liu Dahai tidak menolak dan mulai menugaskan petugas. Meskipun Dong Suebing terpaksa melakukan ini juga membunuh dua burung dengan satu batu. Dia masih memikirkan cara untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang memiliki koneksi itu kepada penduduk desa. Setelah semua petugas diberi tugas, kata Dong Suebing, kalian semua tahu siapa yang kalian tangkap. Saya tidak peduli pemimpin mana yang menelepon. Saya ingin Anda semua membaca bukunya dan membawanya kembali hari ini. Baiklah, pergi. Liu Dahai berjalan mendekat. Ketua Dong, aku akan pergi ke ruang klub catur dan permainan bersamamu. Oke. Dong Suebing pergi bersama Chu Feng, Daleng, dan Erleng menuju utara. Ruang klub catur dan permainan. Orang-orang sedang bermain mahjong di dalam, dan tempat itu penuh sesak. Pemilik ruang klub catur dan permainan ini diperkenalkan kepada Kepala Departemen Keuangan Biro Keamanan Umum, Kepala Seksi Wu Jun, melalui seorang teman. Dia memberinya sejumlah uang dan mengundangnya pada hari pembukaan. Setelah hari itu, tidak ada petugas polisi yang melakukan pemeriksaan di sana, dan pemiliknya semakin berani. Dia tidak pernah menyangka polisi akan menggerebek ruang klubnya secara tiba-tiba. Ruang klub ini berbeda dengan yang ada di Beijing yang menggunakan chip. Orang-orang di sini menggunakan uang tunai untuk berjudi dan tertangkap basah. Pemiliknya tertegun melihat petugas polisi memasuki ruang klub. Petugas ini adalah kesalahpahaman. Dong Suebing menunjuk ke meja mahjong di depan mereka. Semua uang ada di atas meja. Apa yang perlu disalahpahami? Anda sangat berani mengoperasikan ruang perjudian secara terbuka. Xiao Chu, sita semua uangnya. Chu Feng mengangguk dan pergi untuk mengumpulkan uang dari semua meja mahjong. Bosnya tidak mengerti mengapa petugas polisi memutuskan untuk menggerebek ruang klubnya begitu tiba-tiba. Saya kenal kepala Anda Wu Jun. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.